dulu ya, kita masuk ke kelas ya. Ketua kelasnya mana? Assalamualaikum Depanka, ketua kelas ada tidak? Depanka baru masuk, Bu. Oh, baru masuk. Ya, dia ketua kelasnya. Yuk disiapkan kelasnya Depanka untuk berdoa dulu. Ya Bu, baik. Sebentar ya Bu. Ya, mulai Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 5 Bapak Gatot Handoyo, Pengawas SMA Jakarta Pusat Bapak Slamet Wibowo, Kasih SMA Bapak Dr. Saryono, dan Kasudin Jakarta Pusat Ibu Zubaidah, dan tak lupa guru mata pelajaran biologi Bu Yati Unayah. Bapak dan Ibu serta dan teman-temanku, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PJJ biologi. Sebelum melaksanakan PJJ ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Selanjutnya, acara akan disampaikan oleh teman saya, Fida Nurrahma. Kepada Fida dipersilakan. Terima kasih Devanka atas pembukaannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja silahkan untuk Ibu Yati Unayah selaku narasumber untuk menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Untuk Ibu Yati Unayah dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perlindungan dan kesehatan sehingga kalian alhamdulillah hadir semua ya, atau hanya beberapa orang. Dan pada kesempatan yang istimewa, kita bersama Bapak kita akan belajar jarak jauh dengan materi komponen darah. Nah, Ibu harap nanti kita bisa ada interaktif karena kalian udah Ibu bagi kelompok ya. Sudah bagi kelompok. Oke, tapi kalian bagaimana menjaga kesehatan selama pandemi? Sebelum kita mulai, Ibu ingin tahu kesehatan kalian nih. Ini ada yang tidak masuk nih. Dimas sehat ya, alhamdulillah ya Dimas ya. Bagaimana menjaga kesehatan supaya Ibu bisa nanti mematchingkan dengan materi Ibu, karena materi Ibu itu komponen sel darah itu banyak hubungannya dengan kesehatan dan menjaga tubuh kita selama pandemi. Siapa yang bisa? Ya, coba Firda, bagaimana cara menjaga kesehatan di saat pandemi? Cara menjaga kesehatan kita di saat pandemi COVID seperti ini, yang pertama, dari diri sendiri itu, kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, siap sedia hand sanitizer dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga,
Jangan menyentuh wajah karena virus dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan menjaga kebersihan lingkungan. Ketika berada di lingkungan umum, kita harus menggunakan masker dan face shield dan tetap memperhatikan jarak ataupun social distancing dan meminimalisir penggunaan transportasi umum. Sekian, Bu. Oke, itu teorinya ya, prakteknya harus begitu juga ya sayang ya. Oke, anakku sekalian, kita akan masuk ke pelajaran kita, pelajaran biologi ya. Nah, materinya adalah sistem peredaran darah pada manusia. Tapi pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, komponen darah dan pengaruhnya dalam kehidupan. Kita harus tahu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi dasar 36, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi manusia melalui studi, literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Nah, indikator pencapaian yang akan dibahas hari ini, nih, yang nomor 1 dengan nomor 2 tadi ya, menjelaskan komponen sel darah beserta fungsinya, menjelaskan penggolongan darah melalui jenis protein tertentu. Kompetensi dasar untuk psikomotor yaitu menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, dan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem peredaran darah manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Nah, indikatornya sebenarnya ini mengarah pada praktikum, tapi nanti kalian hanya melihat video yang di dalamnya ada yang praktikum. Begitu. Nah, tujuan pembelajaran melalui belajar daring dengan metode presentasi, menggunakan video serta media interaktif di media sosial, ya ada YouTube, GCR, ada WA Group, ada Zoom Meeting seperti sekarang. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, ini mudah-mudahan kamu kalau ulangan jujur ya, teliti, jangan tanya-tanya melulu, dan bertanggung jawab harus tepat waktu selesaikan. Nah, anakku sekalian, sebenarnya materi ini udah Ibu share ya 3 hari yang lalu, tapi Ibu mungkin hanya mereview yang ini aja yang paling penting yang akan dibahas sekarang. Mohon maaf nih. Darah, golongan darah, plasma darah, sel darah. Itu yang akan kita bahas nanti ya. Nah, kita langsung ke indikator yang tadi sudah Ibu baca juga. Nah, nanti yang akan dibahas ini nih, sekitar komponen ini aja. Ini plasma darah kita yang 55% lebih banyak daripada sel darah merahnya. Di antaranya itu dia terdapat di dalamnya itu ada yang namanya antibodi. Nah, kita sekarang dengan adanya corona, jadi orang banyak yang mengenal antibodi, agglutinin. Nah, ini ada di plasma darah, di cairan darah kita. Sedangkan di sel-sel darah merahnya ada gen. Ada gen, ada protein A. Bahasa biologinya tentu agglutinogen A. Maka muncullah jadi seseorang punya golongan darah tertentu. Karena ada agglutinogen A di sel darah merah dan di serumnya ada agglutinin misalnya. Nah, muncullah golongan darah A. Gitu ya. Nanti kita lanjut.
Nah, sel darah putih juga ini bagian dari sel-sel darah dan akan hubungannya tentu dengan sistem imun kita, yang hubungannya tentu dengan bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh saat kita pandemi seperti ini. Tadi Firda sudah menjawab dengan bagus, itu menunjukkan dia ingin menjaga supaya virus dan bakteri tidak masuk ke dalam tubuh. Tapi kalaupun sudah masuk nih, ada nih yang menjaga nih sel darah putih. Oke, kita lanjut nanti aja. Dan nanti kita akan bahas ini nih, trombosit, jaringan yang akan membuat pembekuan darah ya. Lanjut. Nah, ini materi kita tuh sebenarnya seputar ini aja nih. Kalau kalian bisa memahami seputar ini, udah materi kita selesai ya. Ibu review sedikit nih, walaupun kalian mungkin sudah mencatat dan meringkas ya. Nah, komponen darah kita itu bagian plasma isinya air. Sebagai pelarut, itu hampir 90% darah kita itu isinya air. Jadi kekurangan air itu ya bahaya tentunya. Nah, yang terlarut ada garam, ada protein, ada zat-zat yang larut melalui proses transportasi. Nah, garam ya untuk osmotic balancing atau untuk keseimbangan osmotik. pH buffering untuk keseimbangan pH. pH kita itu 6,8 sampai 0,72. Lebih dari itu kita panas, kedinginan, demam gitu. Jadi memang geser sedikit pH tubuh ya sakit manusia itu. Jadi harus selalu dalam keadaan buffering atau balancing. Nah, di dalam plasma juga ada protein, ada albumin, ada fibrinogen untuk pembekuan, ada imunoglobin tadi yang menyebabkan kita punya golongan darah, ada antibodi. Nah, albumin ini untuk mengatur tekanan osmotik. Kekurangan albumin kita bengkak badan kita. Kamu pernah lihat gak anak-anakku sekalian ada orang yang badannya bengkak. Kalau kita pijit atau tekan tangannya itu kadang-kadang kulitnya tidak kembali, itu bengkak namanya. Nah, itu tadi osmotic balancing-nya mengalami masalah. Nah, di dalam transportasi juga terdapat zat makanan, ya, ada sisa metabolisme, ada gas-gas respiratori, oksigen, karbon dioksida gitu, hormon, hasil dari hati. Nah, kalau selnya ada 3. Ada sel darah merah yang jumlahnya 5-6 juta per milimeter kubik. Fungsinya tentu mengikat oksigen dan sebagian karbon dioksida. Kalau sel darah putih ini banyak modelnya, banyak jenis dengan fungsi tentunya yang spesifik, jumlahnya hanya 5-10 ribu. Fungsinya tentu tadi untuk sistem imun. Ya, diantaranya juga bisa untuk respon alergi. Dan yang ketiga adalah trombosit, jumlahnya 250 sampai 400 ribu. Ya, untuk pembekuan darah. Nah, ini secara umum, ya ini yang Ibu bacakan ini sebenarnya nih. Jadi nggak usah Ibu bacakan lagi ya. Tapi mungkin yang belum nih, ini sel darah merah tidak berinti. Nah, kira-kira begini nih, dikonkav kayak donat. Kalau donat kan bolong. Kalau ini tidak bolong, cuma tengahnya kosong, jadi cekung dan tidak ada intinya. Nah, kalau sel darah putih lihat intinya banyak. Ya, ini 4 nih neutrofil. Nah, kalau trombosit tidak beraturan. Kalau yang lain tadi sudah Ibu bacakan. Nah, ini udah mulai nih. Ibu udah bagi kelompok ya anakku sekalian ya. Ayo nanti silakan mulai diskusi nih. Ini ada contoh kelainan komponen darah. Sebentar tunggu ya. Ini contoh kelainan komponen darah. Ini sebuah data nih. Hasil lab gitu ya. Ada seseorang yang hemoglobinnya normalnya harusnya 10 sampai 16. Nah, sedangkan pasien ini 10 sampai 5. Keluhan pasien mudah lelah, pucat, sering demam. Nah, ini udah kategori apa tuh? Anemia ya. Nah, kalau leukosit kebetulan normal nih. 15.200 ml. Nah, ini juga di tengah-tengah kan, trombositnya juga. Nah, secara keseluruhan tentu ada masalah karena di hemoglobin. Sekarang diskusi kelompoknya adalah apa itu? Penyakit akibat jumlah trombosit atau leukosit tidak normal.
Diskusikan ya. Ibu kasih waktu 1 menit nih kelompok nih. Udah dibagi kelompok karena hari ini kita akan ingin diskusi kelompok. Bagaimana ya, Firda? Siap ya anak-anak ya? Tolong dilihat ya Firda ya. Nah, sambil menunggu anak-anak, nanti Firda kelompok-kelompok yang sudah mau menjawab, Firda pilih aja salah satu, nggak apa-apa, Ibu konsentrasi ke materi. Nah, sambil menunggu anak-anak untuk mendiskusikan soal ini, nggak usah lama-lama, 1 menit nih. Ibu akan memperlihatkan sel darah merah ya. Baik, Bu. Oh ya, sudah ada lipat tuh. Silakan. Ya, boleh. Nama saya Difan Fatul Islam, Oke. perwakilan dari kelompok 4. Bagus. Sebutkan penyakit akibat jumlah leukosit atau trombosit tidak normal. Jawaban Ya. dari kelompok 4 adalah yang pertama, idiopatik trombokitopenik purpura (ITP). ITP merupakan kelainan autoimun yang menyebabkan tubuh menjadi mudah memar atau berdarah. Hal ini terjadi karena jumlah trombosit dalam tubuh rendah, sehingga proses penggumpalan darah untuk menghentikan terjadinya pendarahan tidak dapat berfungsi. Yang kedua, essential thrombokitemia. Penyakit yang satu ini terjadi ketika terlalu banyak trombosit yang dihasilkan oleh sumsum tulang belakang. Akibatnya terjadi penggumpalan darah dalam tubuh karena meningkatnya proses pembekuan darah. Yang ketiga, ada leukositosis. Leukosit tinggi atau leukositosis adalah kondisi medis di mana seseorang memiliki jumlah sel darah putih terlalu banyak. Leukositosis dapat disebabkan oleh berbagai hal lain seperti peradangan, infeksi, alergi, hingga kanker darah. Yang keempat, ada leukemia. Penyakit leukemia atau lebih tepatnya leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Oke. Good itu jawabannya. Omat, nah anakku sekalian, ternyata setelah ini agak susah Ibu ya. Oke, sebentar Ibu sambil ini nih mengambil absen ada penilaian Ibu, mohon maaf. Oke, sekarang tuh ya jawabannya, udah lengkap sekali tuh. Harusnya bisa semua ya, karena ini materi udah di-share sebelumnya di YouTube ya. Jadi sambil di ini didiskusikan. Jadi di sini kita konsepnya konfirmasi dari apa-apa yang telah kamu gali di media yang lain atau di buku sumber, kamu bisa mengkonfirmasi ke Ibu. Dan apa yang kamu temukan itu jawabannya sudah benar. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya nih. Ini kebetulan ada soal ya. Tapi kebetulan nanti kita harus review sedikit ya materi ini. Kita review aja. Nah, yang pertama itu sel darah putih dulu nih, kita lihat. Ada yang punya inti 3 namanya neutrofil. Dia garda utama melawan virus dan bakteri. Jadi kalau Firda tadi dari awal menjelaskan harus cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah, berarti itu menghilangkan bakteri dari luar dulu. Tapi seandainya kita lupa, ya kan, tahu-tahu pas kita kocek-kocek mata atau tahu-tahu megang bibir atau hidung, nah terhirup, masuklah ke sistem pernapasan kita, pasti akan ketemu juga dia dengan sel darah putih. Nah, yang pertama kali yang akan menghadapi virus itu adalah neutrofil, jadi garda pertama. Dan jumlahnya di dalam tubuh kita tuh 65%. Ya, tetapi dia tidak selalu siap ada. Dia paling hanya setelah 8 hari dia istilahnya kayak satpam ya, 8 hari dia tunggu seminggu lah gitu, ya dia udah hancur, otomatis. Itu harus dibuat kembali. Makanya daya tahan tubuh kita tuh harus tinggi. Supaya apa? Supaya sel darah putih dibuat selama seminggu sekali itu dibuat. Kalau enggak ya
Setelah seminggu dia kelelahan ya dengan sendirinya hancur. Ya, sederhananya seperti itu. Yang kedua basopil nih. Basopil juga dikenal sebagai pemicu asma. Nah maksudnya kalau dia lebih responnya kepada stimulus-stimulus yang menyebabkan orang alergi. Tapi pada umumnya orang asma. Contohnya orang asma itu gara-gara debu saja dia bisa bengkak badannya dan bisa bersin terus. Kenapa? Karena tadi ada basopil yang reaktif. Sementara kalau kita tidak asma ya tidak gitu. Ya. Tapi ya tadi kalau urusan alergi itu sangat spesifik, tidak semua orang. Ada eosinofil melawan bakteri dan infeksi parasit. Infeksi parasit di sini berarti lebih ke patogen yang besar, kayak cacing. Di dalam tubuh kita bisa banyak cacing. Cacing apa? Bukan ya nggak selalu cacing yang di sini apa namanya yang anak-anak tahu cacing apa ya? Cacing askaris ya yang besar. Bisa jadi cacingnya mungkin cacing ya schistosoma, cacing-cacing yang bisa menghisap atau cacing menghisap darah. Kan banyak jenis cacing ya. Nah, ini yang bereaksi eosinofil. Bisa ditandain dan bisa dinonaktifkan, bisa ditenggelamkan atau diendapkan. Tapi yang pasti tidak bisa dihancurkan karena gas besar. Terus monosit. Monosit itu berpindah dari jaringan ke jaringan membersihkan sel-sel mati. Jadi kalau tadi ada bakteri, tahu-tahu kita langsung demam, itu artinya ada peperangan antara neutrofil dengan bakteri atau dengan virus. Nah, terus pasti akan ada namanya perang ya, ada yang kalah. Ada yang virusnya masih hidup, ada yang neutrofilnya sudah jadi nanah atau sudah hijau gitu. Atau sebaliknya, virusnya sudah mati, neutrofil masih hidup, tetap akan dibersihkan semuanya. Nah, oleh siapa? Oleh monosit. Membersihkan sel-sel mati persis seperti truk sampah. Jadi kalau dia datang, tapi dia bukan garda utama, dia belakangan datangnya. Besarnya dia monosit maksud ibu itu bisa 5 kali lebih besar daripada neutrofil. Jadi kayak apa ya? Mobil tanker apa? Ya atau truk sampah lah pasti gede ya. Nah, jadi dia datang kalau ada sel darah putih yang udah mati ya dia ambil juga, dibersihkan. Kalau ada virus yang masih hidup ya dibunuh juga, ditelan aja dia, fagosit. Dan yang terakhir nih sel darah putih ini namanya limfosit. Limfosit ini adalah tidak punya kemampuan langsung untuk menelan parasit kayak neutrofil, basofil, dia kan langsung menanggapi kan. Kalau ini tidak, ini lebih kepada sharing. Nah ini ada limfosit T, ada limfosit B. Limfosit T itu yang dihasilkan oleh timus, dia akan datang melihat peperangan, melihat penyakit, dia datang. Nah dia juga datang, dia lebih utamanya untuk mempelajari. Wah ini neutrofil sedang perang dengan apa nih? Oh virusnya apa nih? Oh virusnya corona. Nah si limfosit T ini mulai mendata atau menyimpan data. Dia kayak badan intelijen lah istilahnya di dalam tubuh kita, menyimpan data. Setelah itu dia datang ke jaringan limpa ya, jaringan yang sebagai tempat berkumpulnya sel darah putih. Nah, terus dia sharing ke limfosit B. Jadi antara limfosit T dengan limfosit B yang gerak keluar ke jalanan limfosit T, nanti dia sharingnya ke limfosit B. Nah, limfosit B menyimpan data. Oh, ini ada infeksi virus corona misalnya. Lalu limfosit B inilah yang membuat antibodi. Waktunya kurang lebih bisa 14 hari. Nah, kenapa kita sekarang suka diberikan anjuran untuk di rumah isolasi mandiri 14 hari ya karena tadi karakter dari limfosit B itu mampu membuat antibodi setelah 4 hari. Oke, ini ada soal nomor 2 diskusi kelompok ya. Silakan 1 menit untuk diskusi lagi. Ibu, maaf sudah ada yang ingin menjawab, Bu. Oh ya, berarti soalnya udah dibaca dari tadi. Oh, good. Kalau gitu bagus. Silakan Ibu dengerin. Saya serahkan ke Fadia Almira untuk menjawab soal nomor 2. Iya, bagus. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, Ibu. Ya.
Perkenalkan, nama saya Fadia Almeira dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu berikan penjelasan kelainan atau penyakit yang ditemukan jika ditemukan salah satu sel darah putih atau lebih banyak pada organ tertentu. Yang pertama, ada leukemia. Kondisi ini yang menyebabkan jumlah sel darah putih meningkat karena adanya gangguan pada sel di sumsum tulang belakang yang berfungsi memproduksi sel darah. Yang kedua, ada alergi parah. Yang meningkatnya jumlah sel darah putih bisa dipicu oleh reaksi alergi. Itulah sebabnya orang yang sedang menderita reaksi alergi ini bisa mengalami peningkatan jumlah sel darah putih. Yang ketiga, ada rheumatoid arthritis. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan peningkatan sel darah putih, tetapi juga menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan di area sendi yang bermasalah. Dan yang terakhir, ada limfoma, yaitu penyebabnya adalah sel darah putih yang bertambah banyak dan tidak terkendali. Dan sifatnya ini berubah menjadi ganas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sempurna tuh. Berarti diskusi kelompoknya berhasil ya. Oke. Jadi kamu sudah mengkonfirmasi kembali hasil diskusi kelompok. Benar itu. Jadi anakku sekalian, komponen darah ini bisa dikatakan alat ukur apakah kita sakit. Jadi kalau, mohon maaf, Ibu tanggapi dulu ya, kalau di dalam misalnya kita riak, udah hak kita ya, jangan sembarangan. Kenapa? Karena itu juga tolak ukur laboratorium untuk melihat kita tuh sakit atau tidak. Dahaknya terus dilihat aja. Ada sel darah putih tidak di situ? Terus sel darah putih jenisnya apa di situ? Nah itu akan ketahuan penyakitnya. Makanya jangan sembarangan meludah ya, atau makanya tutuplah pokoknya. Dan kita sangat berdosa kalau kita sembarangan meludah di jalanan, apalagi posisi kita sedang sakit. Karena pasti di situ tadi sudah ada bibit penyakit. Oke, terima kasih anakku sekalian. Kita kembali berikutnya ke apa ya? Soal berikutnya nih. Ini ada reaksi inflamasi. Ibu lewat aja ya. Nanti kita akan lihat dulu. Nanti kalau ada waktunya kita buka karena ini video takutnya agak panjang. Kita semua pasti pernah mengalami yang Ini bonus nih pertanyaan nih. Ini pertanyaannya, coba ya. Mohon maaf nih. Bantu nih, ada yang lagi bingung. Corona terus berlanjut. Bahkan yang meninggal lebih dari 10.000. Aku pun terus belajar jarak jauh. Tapi aku seneng loh. Karena kalau aku malas, aku tinggal titip absen aja. Dan pura-pura kuotanya belum beli atau habis, atau wifi-nya error. Tapi jangan bilang-bilang ya teman-teman. Jadi aku ingin corona terus. Astagfirullahaladzim. Enggak. Aku ingin bangsa ini terus lebih baik dan menjadi bangsa yang maju. Dan aku ingin berprestasi walaupun aku tetap belajar jarak jauh. Mudah-mudahan aku sukses dan semua teman-temanku bangsa ini juga sukses melewati corona. Amin. Nah, itu ada bagaimana ya meningkatkan sistem imun? Tuh bagaimana tuh meningkatkan sistem imun nih? Ini karena ini pertanyaan bonus, Ibu berikannya ke perorangan ya, mewakili diri sendiri aja. Siapa yang mau? Bagaimana meningkatkan sistem imun? Silakan, boleh siapa aja. Sebenarnya pertanyaan ini sudah Ibu lempar dari awal tuh. Sama dengan, ya Firda boleh Firda. Misalkan kayak minum vitamin tiap hari, olahraga, konsumsi makanan yang bergizi, tidurnya yang cukup, itu boleh Bu? Betul itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Makanan?
Makanannya yang bergizi, sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Oke, ya, menjaga tidur, makanan bergizi. Kenapa harus menjaga tidur? Artinya, kan biasanya susah tidur tuh, sampai jam 1 baru tidur. Kenapa? Ya karena selama tidur akan ada metabolisme proses pembentukan sel darah putih. Jadi kalau kamu kurang tidur, baru jam 3 tidur. Sel darah putih tadi kan seminggu dia harus udah ganti kan, umur dia nggak terlampau panjang. Nah, kalau kamunya kurang tidur, proses pembentukan sel darah putih, semua sel darah putih, sel darah merah, bahkan trombosit, itu punya umur, punya waktu. Kalau sel darah merah kan 3 bulan, sel darah putih cuma seminggu. Jadi kalau kamu setiap hari tidurnya malam sampai kesiangan, berarti daya tahan tubuh kamu pasti menurun. Makanan kenapa harus bergizi? Ya jelas, untuk membuat sesuatu, dapur misalnya di sel darah di sumsum tulang belakang, ya perlu gizi makanan, perlu ATP, perlu mineral, perlu vitamin. Gitu ya anak-anak sekalian ya. Jangan makannya bakso doang. Atau yang ada apa itu? Junk food ya. Karena kita sudah tahu persis nih makanan tuh masuknya kemana. Oh, untuk bahan dasar pembentukan sel karena dia ada zat besi misalnya. Terus kenapa saya harus cepat tidur, Iqbal gitu ya Bal ya? Tidur jam 10 tuh harus paksakan tidur. Kenapa? Karena kalau nggak tidur sel-sel darah putih, sel-sel darah merah nggak tumbuh gitu. Oke, makasih anakku sekalian ya. Kamu boleh lihat dulu sedikit ya, ngeri nih tentang orang-orang yang feeling tired. Right. Okay. Perjuangan melawan kopi itu mengerikan. Jadi kita harus benar-benar disiplin, makan. Jake, we're gonna have a little roll over to the other side now. Yang takutkan kalian tuh tidur. Tidurnya biasanya kalau siswa malam-malaman. Siapa yang paling malam itu paling paginya ngantuk. And my chances were, I think, very low. Oke, mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu kita, keluarga kita, teman-teman kita, para pejabat kita yang sedang mengalami apa ya sakit karena COVID ini, kita doakan supaya beliau cepat sehat. Talking about 3 to 4 months before I come to any sort of situation. Sampai ke golongan darah. Nah, kita akan masuk ke penggolongan darah sekarang. Kalian ya mungkin tidak beruntung ya, tidak mencoba untuk mengetes golongan darah sendiri di lab. Biasanya tiap tahun ibu menyuruh anak-anak per orang, bahkan tidak berkelompok. Ayo yang belum tahu golongan darahnya dites gitu ya. Tapi sekarang kalian hanya melihat videonya aja nanti. Nah, dalam penggolongan darah, tadi kan udah Ibu terangkan dari awal bahwa di dalam serum kita, di dalam cairan darah kita itu ada aglutinin, ada antibodi. Nah, kita sebut dengan anti-A. Jadi kalau dalam bahasa laboratorium, bahasa farmasi itu udah anti-A. Ya, itu adalah aglutinin alfa. Nah, itu ada dan diekstrak tentunya, lalu dibotolkan. Nah, baru dijual dan kita yang pakai. Diteteskan ke tetes darah. Nah, anti-A diteteskan ke tetes darah nih, menggumpal. Anti-B, jadi serum B, serumnya ada 3 di sini ya. Serum A, serum B, serum AB. Nah, serum B ke tetesan darah kedua tidak menggumpal. Dan ke tetesan ketiga menggumpal. Ini ternyata golongan darah A. Nah, ini kebalikan nih. Anti A diteteskan ke tetesan pertama encer. Anti B malah menggumpal. Anti AB menggumpal. Ini ada anti resus nih, juga menggumpal. Oke ya. Ini contoh praktek penggolongan darah. Nih, coba kalian diskusikan lagi nih, ada soalnya. Tuh. Soal nomor 3 nih. Nah, kalau yang tadi kan golongan darah A. Oh, Iqbal udah unjuk tangan kelompok berapa tuh? Ini golongan darah apa?
hasilnya golongan darah apa, tapi harus menjelaskan ya kenapa dia golongan darah itu. Oke, Firda, siapa yang akan menjawab nih? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, nama kelompok ya. Nah, ini masih untuk kelompok nih. Iqbal, kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Iqbal, nomor urutnya Ibu nggak ngeliat nih, nomor urut kamu berapa? Oh, ini Bu, nomor 24. Ya, ayo, silakan jawab. Saya ingin menjawab nomor 3. Jawabannya itu adalah golongan darah B, Bu. Kenapa golongan darah B? Karena golongan darah B itu mempunyai antigen B di permukaan sel darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serumnya. Sehingga orang yang mempunyai golongan darah B hanya dapat menerima darah dari golongan B itu sendiri ataupun golongan darah O, Bu. Oke, benar sih. Tapi ada jawaban lain lagi, boleh. Ibu minta jawaban lain lagi ya. Makasih. Pak. Ya, Bu. Kelompok berapa? Ya, kelompok 5, Bu. Ya, kelompok 5. Oke. Sekar. Silakan. Saya mewakili kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Hasil golongan darah X jelaskan. Diberi anti A tidak menggumpal. Jika diberi anti B menggumpal. Jika diberi anti AB menggumpal. Jika diberi anti RH menggumpal. Kesimpulannya, jika darah menggumpal ketika dicampurkan dengan antibodi anti RH, artinya seseorang memiliki RH+. Jika tidak menggumpal, artinya memiliki tipe RH-. Jika ditetesi dengan serum anti B, maka darahnya akan menggumpal karena agglutinogen pada darah orang tersebut bercampur dengan serum anti B atau agglutinin yang identik dengan agglutinogen B. Sedangkan ketika ditetesi serum dengan serum anti B dengan ditetesi serum anti A, darahnya tidak menggumpal karena orang tersebut tidak memiliki agglutinogen A, sehingga serum anti A tidak menggumpalkan darah. Jadi pemilik darah di atas bergolongan darah BRH+ atau golongan B dan golongan resus positif. Sekarang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, betul. Tapi mungkin harus disimpulkan nih supaya yang lain tahu persis. Jadi anti A tidak boleh ketemu agglutinogen A. Gen A nggak boleh ketemu musuh A gitu. B tidak boleh ketemu musuh B. Agglutinogen B tidak boleh ketemu anti B. Jadi kalau Sekar golongan darah A, berarti di dalam serum tubuh Sekar kira-kira apa ya? Agglutininnya apa ya? Sekar, halo. Kalau Sekar misalnya golongan darah A, di sel darah merahnya, berarti di serumnya agglutininnya apa? Anti apa? Supaya tidak menggumpal, anti apa? Anti B. Ya, jadi kalau pada tubuh kita agglutinogen di sel darah merah A, berarti di serumnya B. Berarti A ketemu B, tidak apa-apa. Yang akan menggumpal jika A ketemu A, B ketemu B. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ada yang ingin jadi donor nih. Kita lihat ya. Ini pertanyaan bonus nih. Nah, dia tanya syaratnya apa ya? Bonus nih, ini untuk pribadi, bukan untuk kelompok. Ada nggak yang pernah donor di kelas 12 MIPA 2? Nggak ada ya? Belum pernah coba ya? Belum cukup umur ya, Nak ya? Oke. Tapi nggak apa-apa, walaupun belum pernah cukup umur, kira-kira ada nggak di sini yang aktif di PMR?
Jadi tahu apa syaratnya untuk donor. Siapa yang tahu? Firda bukan orang anak PMR, bukan? Oh, Patresia. Boleh Patresia, monggo. Ayo. Patresia sebutkan nomor absen ya. Oke, silakan. Syarat menurut PMI itu yang pertama usianya 17 tahun ke atas. Yang kedua minimal berat badannya 45 kilo. Yang ketiga temperatur tubuh antara 36,6 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Tekanan darah baik, yaitu sistol sama dengan 110 sampai 160, diastol sama dengan 70 sampai 100. Denyut nadi teratur, yaitu sekitar 50 sampai 100 kali per menit. Hemoglobin perempuan minimal 12 gram, sedangkan untuk laki-laki minimal 12,5 gram. Jumlah penyumbangan per tahun paling banyak 5 kali dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya 3 bulan. Semoga sehat selalu. Oke, the best. Terima kasih ya, Nak. Nah, anakku sekalian, pengalaman ibu guru, bapak guru, kalau ingin donor lah, sudah niat donor, udah ingin banget bahkan, selalu ditolak oleh dokter. Masalahnya satu kadang-kadang. Selain darah tinggi, karena mungkin faktor usia, juga tadi hemoglobin tidak mencukupi. Dokter standarnya ya di atas 13 karena dianggap jumlah sel darah merah dan hemoglobin yang terlarut itu di atas standar atau sehat. Nah, pada umumnya banyak yang di bawah standar. Nah, makanya ditolak. Nah, itu kenapa sebabnya? Tadi hubungkan lagi dengan makanan, sayuran, dan banyak istirahat tidur, dalam arti cukup tidur. Kalau kita tidak cukup tidur, sering begadang, sering main HP sampai malam, terus makannya tidak teratur, kurang sayuran, pasti hemoglobinnya rendah. Oke, anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa menjaga kesehatan ya, lebih baik lagi. Terima kasih, kita lanjutkan ya. Oke, ini secara teori golongan darah O, ABO itu orang golongan darah O tidak punya protein A atau protein B. O itu 0, 0. Kamu golongan darah apa? O. Nah, berarti di dalam sel darah merahnya itu tidak punya protein jenis apapun, 0. Tetapi di dalam antibodi, di dalam serum atau plasma darah ada anti A dan anti B. Orang golongan darah A, nah, punya protein A, gen A. Golongan darah B punya gen B. AB punya gen dua-duanya. Nah, karena dia punya gen dua-duanya, lihat di serumnya kosong. Kalau ada salah satu aja yang menggumpal, ya. Ingat tuh rumusnya. A tidak boleh ketemu A. B tidak boleh ketemu B, gitu. Ini ada soal berikutnya nih. Diskusi kelompok nomor 4. Ayo silahkan yang sudah mendiskusikan. Sekarang tinggal konfirmasi ke Ibu. Siapa yang mau jawab? Firda tolong ditunjuk kelompok berapa tuh dilihat. Udah banyak yang unjuk tangan. Ada 3 nih. Sapa Cantika boleh? Iya. Kelompok berapa Sapa? Kelompok 7, Bu. Kelompok 7, ada 9 kelompok ya, karena satu kelompoknya 4 orang. Oke, silakan. Golongan darah A mendapat donor darah dari golongan apa? Jelaskan alasannya. Jadi golongan darah A itu dapat menerima darah dari golongan A dan juga O, karena golongan A dan O memiliki antigen A. Jadi golongan darah A bisa menerima darah dari golongan A dan O. Dan untuk resusnya, bila misalnya resus A-nya ini resus positif, nah darah itu bisa menerima donor dari yang resus positif dan resus negatif. Bila darahnya itu A negatif, donor darah itu bisa dari yang resus negatif. Oke, tidak salah, tetapi Ibu ingin tahu jawaban yang lain. Boleh, Patricia mau jawab ya?
Kalau mau jawab silakan. Yang lain ya yang berbeda ya. Alasannya kalau jawabannya mungkin benar. A dan O gitu kan. Alasannya apa? Patricia mau jawab silakan. Untuk yang lain aja, Bu. Oh, yang lain. Oh iya, di ibu kamu tangannya ini begini terus. Ditutup dulu tangannya. Ya, nggak ada. Ada lagi nggak yang mau menjawab yang lain ya, selain jawaban yang tadi kayak Cantika? Oke. Jadi kenapa golongan darah A hanya bisa menerima darah dari golongan darah A lagi dan O ya? Karena tentu yang menerima donor di dalam tubuh si A itu adalah serumnya atau plasmanya, cairan. Kan orang golongan darah A itu berarti dia punya protein A dan punya antibodi B. Nah, sekarang kalau yang masuknya itu golongan darah B, kira-kira B dengan B ketemu nggak? Ketemu ya, berarti akan menggumpal. Tapi kalau yang datang itu golongan darah A, berarti A ketemu dengan antibodi B tidak akan menggumpal. Itu rumusnya, Nak. Ya, di ujian nasional sering muncul itu. Kenapa golongan darah A menerima donor dari golongan darah A lagi gitu. Jadi tidak ditanya golongan darah A mendapat donor dari golongan darah apa. Itu pasti bisa. Tapi pertanyaannya adalah kenapa golongan darah A harus menerima donor dari golongan darah A lagi. Mohon maaf ya. Karena tadi jawabannya, karena serum dalam tubuh orang bergolongan darah A itu adalah anti B. Aglutinin B, ya anti B. Berarti dia tidak boleh ketemu dengan aglutinogen B. Oke, nanti ditulis ya, mudah-mudahan ingat. Jangan salah konsep malah. Oke, kita lanjut. Makasih jawabannya. Nah, ini golongan darah resus. Wah, ada soal lagi nih, tapi kita baca dulu ya. Resus ini tidak ada hubungan dengan aglutinasi. Jadi kalau dia resus negatif, menerima donor, terus ternyata yang mendonor itu resusnya positif, negatif, itu tidak apa-apa, tidak akan menggumpal. Karena prosesnya tidak seperti itu. Jadi darah resus itu intinya gini. Kenapa disebut resus? Resus itu sejarahnya adalah monyet ya, kera. Macecus resus. Nah, dia punya sejenis protein. Dulu orang berpikir apakah bisa ya darah kera itu dijadikan apa ya? Darah kera itu jadi pendonor lah, gitu, pendonor mutlak manusia supaya tinggal nangkepin aja sedot darahnya gitu kan. Tidak usah pakai trik kemanusiaan ya gitu kali. Mungkin penelitiannya gitu. Ternyata di dalam darah kera itu ada protein tertentu. Bukan A, bukan B gitu. Anggap aja R. Ternyata setelah diteliti pada misalnya 100 orang, ada yang sama. Ada protein yang sama di dalam tubuh orang itu. Seperti protein yang ada dalam tubuh kera, namanya tadi protein E, resus. Jadi orang itu, wah ini positif ini, golongan darah resusnya positif, jadi ada proteinnya. Dan ada orang yang tidak ada, jadi hanya 2 aja. Nah, sekarang kenapa ya, atau untuk apa ya golongan resus itu dalam kehidupan? Pada umumnya digunakan pada orang yang hamil. Kalau tidak hamil biasanya tidak dicek golongan resus. Tapi kalau kamu di laboratorium kan suka dicek resusnya ya, nggak apa-apa, itu praktikum lah, biar tahu. Nah, orang hamil, jika resus negatif dan hamil ini agak sedikit warning lah, mungkin membahayakan ya. Kenapa bahaya? Karena ketika seorang ibu hamil memiliki RH negatif dan bayinya memiliki RH positif, resus ibu tidak cocok dengan janin dan ini akan jadi masalah. Jadi resus itu khususnya ke kehamilan. Oke, mungkin kamu sudah baca tapi ibu akan baca lagi untuk men-tracing aja supaya kamu lebih paham. Pada kehamilan anak pertama, ketidakcocokan resus ini biasanya tidak berpengaruh. Jadi kalau ibu itu hamil, anaknya
resus positif, ibunya negatif, kan beda tuh. Tapi kalau hamil pertama tidak masalah, anaknya hidup aja. Tapi tahu-tahu ibunya jatuh, benturan misalnya di kamar mandi, pendarahan, plasentanya. Pendarahan itu udah mulai, darah mulai mengucur. Dan si ibu mulai mengenali, oh ini ada RH positif janinnya. Jadi setelah darahnya keluar, terus ada mengenali RH positif, di situ baru terbentuk antibodi. Dan pembentukan antibodinya juga tidak sehari 2 hari, biasanya bahkan 2 tahun. Bahkan setahun. Jadi artinya kemungkinan besar si janin pertama ini dilahirkan. Tapi antibodi yang sudah ibu buat ya ada terus dalam tubuhnya. Nah, besoknya artinya anak kedua si ibu itu hamil lagi. Anaknya juga antibodinya, maksud saya golongan darahnya RH positif lagi. Ya udah, pada saat dikenali oleh ibu, langsung ibunya memberikan senjata atau antibodi ibu langsung menyerang janin yang tadi, yang RH positif. Dan lahir ke bayi ini ada kemungkinan meninggal atau mengalami yang pasti anemia hemolitik karena darahnya langsung dihajar, langsung dirusak oleh antibodi ibu yang sudah siap akibat tadi proses kehamilan awal. Oke, mudah-mudahan anak-anakku paham aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang merasa RH-nya sudah negatif, hati-hati ya. Kalau punya anak nanti RH-nya positif. Lanjut ya. Ada pertanyaan ya? Oh iya, pertanyaan nih. Jelaskan kenapa ibu hamil harus diketahui golongan darah resusnya. Baru saja ibu ngomong nih. Ya udah nggak apa-apa. Siapa yang mau dapat nilai? Kelompok berapa? Saya, Bu. Saya. Den Raga Yusuf. Ahmad Rafli. Bu. Oh, Ahmad Rafli. Kelompok berapa Ahmad Rafli? Kelompok, Bu. Kelompok 2, silakan Ahmad Rafli. Yo. Perkenalkan, saya Ahmad Rafli Juwairi dari kelompok 2. Saya ingin menjawab soal nomor 5. Soalnya, mengapa ibu hamil harus diketahui golongan darah resusnya? Menurut kelompok kami, tes golongan darah dilakukan untuk mengetahui golongan darah ibu hamil, yaitu A, B, AB, atau O. Dan resus darah ibu hamil harus diketahui, resus negatif atau positif. Jika resusnya berbeda dengan janin, maka ibu hamil akan diberi suntikan imunoglobulin guna mencegah pembentukan antibodi yang dapat menyerang dari janin. Dan jika pada tahap persalinan terjadi pendarahan, maka si ibu akan ditransfusi darah yang cocok dengan golongannya. Terima kasih. Oke. Udah hasil diskusi itu ya. Ya, nggak salah. Ibu kasih skor 75. Tapi nggak apa-apa. Masih ada nggak kelompok lain yang sudah diskusikan? Apa jawabannya kira-kira? Kelompok lain? Raga sudah diskusi dengan kelompok Den Raga Yusuf? Ya Bu, saya mau jawab Bu. Oke. Kelompok berapa kamu? Saya Den Raga Yusuf dari kelompok 8 Bu. Coba kelompok 8 gimana nih hasil diskusinya? Jadi jawabannya tuh saat ibu sedang hamil, penting untuk mengetahui golongan darah karena beberapa alasan, seperti untuk keperluan transfusi darah untuk ibu atau bayi. Jadi bidan tahu jika ibu dan bayi memiliki golongan darah resus yang sama. Jika mereka memiliki golongan darah yang berbeda, itu mungkin berarti ibu hamil perlu perawatan ekstra. Jika ibu memiliki resus positif dan janin beresus negatif, tubuh ibu memproduksi antiresus untuk melindungi diri. Dalam kondisi itu, tubuh ibu akan menganggap resus negatif janin sebagai benda asing di dalam tubuhnya. Kondisi itu tentu baik untuk ibu, tapi jadi juga berbahaya bagi janin. Antiresus itu akan menyerang janin dengan menghancurkan sel-sel darah merahnya. Selain keguguran, ada juga masalah lain yang bisa mengancam kesehatan bayi. Misalnya enteroblatosis fetalis atau kerusakan sel darah merah yang akan merugikan perkembangan si bayi. Kondisi itu juga bisa memicu penyakit lainnya seperti kerusakan otak atau kernicterus. Jika ia memiliki darah dengan resus negatif, ia terpapar darah dengan resus positif dari bayi. Tubuh ibu membuat antibodi D untuk melawan sel-sel darah yang berbeda dan menghancurkannya. Ini bisa terjadi selama masa kehamilan, saat ibu melahirkan, dan setelah keguguran.
Gitu, Bu. Oke, itu hasil diskusi 4 orang ya, panjang ya. Yang penting dipahami ya. Oke, kenapa ibu hamil harus diketahui golongan darah? Benar tadi. Siapa tahu nanti ada bleeding pendarahan perlu donor. Oke, jadi udah ketahuan golongan darahnya. Kenapa harus ketahuan juga golongan darah resusnya? Tapi takutnya ada ibunya resus negatif, anaknya resus positif. Nanti akan ada bahaya terjadi kematian pada janin ya, diantaranya anemia, hemolitik, dan sebagainya. Tadi yang Denraga Yusuf beserta kelompoknya sudah dijelaskan. Oke, panjang, bagus, dan Ibu kasih ini Nah, kasih reward jawabannya bagus. Oke, ya, oke, baik lagi ya. Kita lanjutkan materi kita. Sekarang tentang ini pembekuan darah. Ini materi terakhir nih. Aduh, kok loncat sih belum apa-apa ini. Ya, oke anakku sekalian, mungkin luka adalah bagian dari kehidupan kita. Jangan terluka hatimu ya. Kalau terluka jarimu karena pisau mungkin ya kadang terjadi lah, itu mah hal yang alamiah banget. Nah, bagaimana sih mekanismenya proses luka dan terjadinya pembekuan darah? Nah, tentu luka itu yang pasti memecahkan pembuluh darah. Nah, pada saat pembuluh darah sobek kayak gini nih, berarti sel darah merah, sel darah putih, trombosit semuanya akan keluar. Itu yang besar. Yang kecil kayak cairan-cairan plasma yang isinya penting banget tadi kan, ada antibodi, ada albumin, ada macam-macam, ada hormon keluar semua. Bisa dibayangkan kalau jangan 5 menit aja. Ya, lebih dari 10 menit, 15 menit, 20 menit orang pendarahan tidak membeku. Saya pastikan pingsan. Karena ternyata hal-hal yang penting dalam proses hidupnya hilang ke bawah semua gitu. Makanya ya dia akan langsung ada mekanisme pembekuan darah antara 2 sampai 8 lah. Atau yang mungkin 5 menit juga itu paling lama sudah membeku. Jadi keping-keping darah langsung dia datang menutupi luka, lalu dia pecah, akan membentuk benang-benang pipil. Akhirnya gini deh, bikin jaringan tuh kayak anyaman. Ya udah. Jadi komponen darah yang tadinya sel darah merah, sel darah putih yang mau keluar lewat lubang sobekan, ya semuanya tertahan, beku di situ dan aman. Jadi proses transportasi darah berjalan kembali. Ini ada soal nih. Tapi iya ada soal ya. Tapi nah kita lihat dulu ya mekanismenya. Jadi diagram ini menunjukkan bahwa kalau seseorang luka itu trombosit pecah. Ya. Nah, ada nggak Bu orang luka trombositnya nggak pecah, jadi trombositnya hebat gitu? Ya ada sebenarnya. Harusnya yang normal kan luka trombosit pecah ya. Ini mah udah luka trombositnya nggak pecah. Ya orang yang penyakit hemofilia. Jadi genetik. Jadi secara genetik dia tidak punya zat anti hemofilia, jadi tidak pecah. Ya tidak pecah, ya proses berlanjut tidak jalan, jadi darahnya tidak membeku. Jadi gara-gara apa ya? Mungkin kena pisau sedikit, atau ya mungkin jatuh dari sepeda aja kalau memang dia sampai ada darah keluar ya bisa meninggal kalau tidak ditangani tentunya ya. Harus dirawat, itu kelainan. Kita yang normal kalau sudah trombosit pecah, maka trombosit itu menghasilkan enzim namanya trombokinase. Nah, trombokinase itu enzim ini akan aktif jika ada mineral dan vitamin. Nah, kembali lagi nih ke makanan. Kalau kamu tidak makan banyak sayuran, vitamin K, tidak banyak kalsium, ya juga sama. Atau ibu hamil kurang gizi lah, mohon maaf ya. Ibu hamil kurang gizi, pekerjaannya lelah, tapi makanannya sampai tidak terurus. Kemungkinan besar vitamin dan mineralnya kurang.
terus tidak periksa ke dokter, jadi dokter nggak tahu kalau ibu ini kurang gizi, ya bisa meninggal saat melahirkan. Ya, karena tadi penyebab yang sederhananya dia pendarahan tapi tidak membeku. Oke, kalau ini normal makannya bagus, semuanya bagus. Nah, enzim ini akan mengaktifkan protrombin. Ini protein. Protein ini dihasilkan oleh hati. Maka jangan sakit hati loh. Karena kalau sakit hati tidak akan menghasilkan protrombin. Sakit hati namanya apa? Wirda, sakit hati namanya apa? Hepatitis ya. Oke, bukan sakit hati karena orang ngomong ya, bukan ya. Jadi kalau hepatitis atau hatinya mengalami ya kayak kanker lah gitu, pengerasan, ya kemungkinan ini juga terhambat. Protrombin yang dihasilkan terhambat, juga sama nanti pembekuan darahnya juga akan lamban. Nah, kalau normal protrombinnya ada, nah ini dia akan berubah menjadi trombin. Trombin itu semacam enzim juga yang akan menstimulus protein fibrinogen. Fibrinogen adanya di dalam plasma darah, tapi juga yang menghasilkan hati juga. Makanya hati itu harus dijaga ya Nana, jagalah hati. Ya. Karena hati itu banyak menghasilkan zat-zat yang sangat berguna untuk metabolisme tubuh. Nah, fibrinogen inilah akan dibentuk, dirubah menjadi benang fibrin. Oke, soal berikutnya nih. Bentar deh. Oh. Ini kayaknya soal perorangan nih. Ada yang udah mau jawab? Ada Bu. Apa yang menyebabkan siapa? Tidak. Enggak Bu, ya, kelompok 9 Nadira. Nadira, kelompok berapa? 9. Oke. Ya, belum ada suaranya tadi nih. Kelompok 9 silakan. Saya pengen jawab nomor 6. Yang menyebabkan darah sukar membeku sehingga menimbulkan kematian itu adalah penyakit hemofilia yang disebabkan oleh mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembekuan. Kekurangan faktor ini akan menyebabkan darah sukar membeku dan menyebabkan pendarahan sulit berhenti, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ya, Bu. Oke, bagus. Hasil diskusi ya. Ada yang lain nggak? Ingin yang lain deh. Ini udah Ibu benarkan. Mohon maaf, ada gangguan. Ada nggak yang mau menambahkan? Kelompok lain? Belum diskusi, Bu. Itu ada hasil diskusi ya. Nah, tapi Ibu sudah terangkan tadi loh. Kalau kekurangan kalsium, kekurangan vitamin, juga itu akan sukar membeku. Ya, atau akan mengalami kanker hati, juga akan sukar membeku. Selain penyakit tadi ya, secara genetik. Oke, diingat, ditulis, dicatat anak-anakku sekalian. Oh, ini udah selesai. Ya Allah, waktunya sudah banyak, kita akhiri aja. Ibu ucapkan terima kasih atas aktivitas kalian. Ternyata kita di luar di luar waktu Ibu nih. Ibu kelebihan waktunya, ada video satu lagi tapi tidak usah ya, kita akhiri aja. Saya ucapkan terima kasih atas aktivitas kalian dan belajar hari ini. Mudah-mudahan nanti video yang Ibu share di ini lagi disimak kembali, nanti soal-soal di Google Classroom dikerjakan, nanti ada ulangannya. Sekarang Ibu serahkan ke ketua kelas atau Ibu serahkan ke Pak Toto aja, ke host, karena waktunya barangkali, atau Bapak Slamet, mohon maaf, saya mohon bimbingan lah, dan anak-anak kebetulan Bapak ada di sini, jadi ini sebuah keberuntungan. Saya serahkan ke Pak Slamet Wibowo, pengawas kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Yati, sahabat saya, teman seangkatan atau kakak tingkat saya ya. Kemudian saya jangan terima kasih. Assalamualaikum. Oh, sorry. Maaf, lupa ngaktifin mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih anak-anakku sekalian, anak kelas 11 IPA berapa? IPA 2. Iya.
Saya ucapkan selamat, sukses buat kalian semua. Saya melihat pembelajaran yang sudah sangat bagus ya. Aktivitas kalian sudah bagus, ada diskusi kelompok, kalian memperhatikan penjelasan, juga sudah mampu menyampaikan gagasan-gagasannya. Ini contoh dari pembelajaran PJJ yang saya anggap sangat berkualitas. Medianya banyak, kemudian tadi juga sudah diberikan sebelum jam PJJ ini. Jadi itu memang sebagusnya seperti itu. Jadi PJJ itu tidak harus pas pada waktunya saja gitu, tapi bisa sebelum dan sesudahnya. Karena waktu kalian kan belajar sampai jam 12 ya, jadi sisa waktunya bisa digunakan untuk persiapan yang besok atau mempelajari ulang yang sudah, sehingga PJJ ini tetap efektif seperti pembelajaran biasa. Dan alhamdulillah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan semua kelas di SMA 5 seperti ini, sehingga saya optimis bahwa hasil belajar kalian cukup efektif dan penguasaan materinya tidak terlalu jauh ya, berkurang dengan pada masa normal ya. Saya ucapkan selamat dan sukses buat kalian semua. Tadi sudah interaktif, kalian sudah mau menyampaikan pendapat dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kalian semua sukses. Terima kasih untuk kalian semua. Mungkin sebelum ditutup, saya ingin ngobrol sedikit dengan Bu Yati ya, setelah kalian live semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk semuanya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Materi hari ini luar biasa, menginspirasi, mendukung yang kontekstual hari ini kondisi COVID. Kalian dapat pengetahuan yang banyak ya dari materi ini, dan saya yakin kalian sebagai orang terpelajar akan mempraktekannya, menjaga kondisi sebaik-baiknya, karena kalian sudah sangat paham dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan sukses untuk kalian semua. Silakan Bu, dilanjut. Halo. Bu Yati, mic-nya Bu, mic-nya dinyalakan dulu. Oh iya, Pak Slamet, saya punya permainan sebenarnya 5 menit, boleh nggak dibuka dulu ya? Boleh banget, saya senang itu ya. Silakan. Oh ya anak-anak, oke anak-anak, sebelum kalian pergi, coba kita main-main sedikit ya Nak ya. Mana ya? Nah ini malahan error ya. Start jaringannya. Tapi nggak keluar ya Pak, ntar lupa tunggu. Nggak apa-apa. Saya punya Kahoot nih, kayaknya bisa menyegarkan. Nih anak-anak, sebelum kalian pergi, kita bermain-main sedikit ya Nak ya. Kamu harus menyiapkan HP-nya. Sedang loading Bu. Tunggu sebentar. Oh iya Pak. Iya, ini masih. Aduh, jadi nggak sabaran ya. Mungkin jaringannya kurang bagus, nggak apa-apa. Iya, kadang-kadang gitu Pak. Kelemahan PJJ kan begitu, tidak selalu
lancar. Tapi alhamdulillah kan tadi lancar semua ya, tidak ada kendala di tengah jalan. Ya, untungnya Alhamdulillah. yang dominannya lancar ya, yang main-mainnya nggak lancar, nggak apa-apa ya Pak. Ini sunnah. Iya, betul. Tapi bagus Bu Iya, kalau nih, dikasih permainan supaya kondisi anak-anak senang gitu. Ya, ini tapi kenapa loading terus ya? Susah sekali ya. Oh iya. Sebentar lagi kayaknya nih. Iya. Loadingnya lama. Lama nggak mau kali Pak, udah Pak. Tapi dengan apa internet yang sama ya. Tadi jaringannya sama. Ini Pak udah Pak, alhamdulillah nih ya, Pak. Ya, udah mantap. Ya. Oke. Coba anak-anak daftar menggunakan nomor urut ya, nomor urut anak-anak. Ibu supaya gampang nanti melihat. Nomor urut langsung nama. Ya kan. Loading dulu ah. Susah. 5 menit kok nggak lama, cuma 10 soal anak. Kamu buka anak-anak, buka web Google, tulis Play Kahoot. Play Kahoot, silakan dibuka HP-nya. Tidak Rahman, nomor urutnya sayang. Tidak Rahman, nomor urut, jangan lupa. Baru 1 orang nih, minimal 10 loh masuk yuk, supaya mainnya seru. Kalau sendiri nggak seru, punya nilai sendiri. Ayo yang lain. Iqbal Tanjung, oke, good. Ayo yang lain baru 10. Mau ikutan yang lain, ibu tungguin ya. Mainnya nggak lama, lamanya nunggu kamu nih. Kita mulai aja ya. Pak Selamat banyak urusan loh kita. Ganggu waktu video. Tenang aja Bu. Ya. Iya, cuman jangan lama-lama biar masuknya cepat efisien. Kalau masalah saya nggak ada masalah. Ya. 13 orang nanti belakangan ya. Ibu akan langsung start aja nih. Kalau Kahoot kelemahannya harus ada dua gadget, satu laptop, satu HP, atau satu laptop, satu HP, tapi anak harus terampil pindah-pindah gitu. Iya. Atau menggunakan satu laptop bisa mode kiri kanan bisa gitu. Agak teknisnya akan lebih sulit. Gitu. Iya. Ada yang jawab nggak nih? Jadi yang tadi ibu bahas ya, yang benar adalah yang 1 orang nih. Waduh, 1 orang nih yang benar nih ya dari 30 nih. Dari berapa jumlahnya nih? Yuk kita lanjut ya. Oke. Wah, di kapan hari juara 1 nih. Oke, lanjut. Siapa yang cepat bisa? Yuk. Kelompok 3. Sudah kelihatan belum soalnya? Jumlah eritrosit kurang dari normal. Tadi udah materi kita tadi.
semuanya kita mengulang. Yuk, lanjut. Dika, oh iya Aisyah. Waduh, berarti Aisyah lebih cepat tuh. Nah, dalam dahak pasen tuh ya. Dahak pasen bukan hesinopi. Eksim tahu ya, karena kamu lihatnya di gatelnya kali ya, ada gatel dan luka. Oke, sip, kita lanjut ya. Maura Aristi, wow, the best. Lanjut. Setetes darah menggumpal setelah ditetesi anti A dan anti AB. Golongan darah apa? Lanjut. Hafiz, wow. Menyalip Hafiz nih. Seorang pasien bergolongan darah B dapat menerima donor dari golongan darah apa saja? Sembilan orang, 10 orang. Ayo, yang lain belum bisa jawab ya. 11. Iya. Soal kita tadi cuma dirubah ya, sedikit kalimat aja. Hafid masih di atas. Nah, seorang ibu nih hamil golongan darah resus negatif. Janin positif. Apakah janinnya masih hidup? Ayo. Iya, tadi udah diterangkan ya. Karena membentuk antibodi itu bisa 2 tahun. Jadi janin pasti masih hidup. Jadi janin yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, jadi anaknya semata wayang nantinya. Hafid masih bertahan. The best. Teliti ya bacanya ya. Kecuali loh. Jawabannya ada 3. Jadi yang keempat yang salah. Yang benar. Yuk. Hafid masih di atas. Waduh, the best. 3 lagi soalnya. Pada saat anestesi, dokter akan menghalangi pembekuan darah pada pembuluh darah dengan cara apa? Nomor 1, jadi dokter akan menghalangi aktivitas dari vitamin K. Jadi dia membuat antikoagulan sehingga vitamin K tidak bisa melakukan aktivitas. Vitamin K ya. Oke. Wah, Psikotunisa the best. Naik ke atas. Ada 2 soal lagi. Perhatikan gambar berikut. Sekarang gambar ya. Nah, apa nih fungsinya nih? Tadi udah diterangkan nih. Pada saat ibu menjelaskan sel darah putih.
Soal terakhir. Perhatikan diagram berikut. Nah, ini diagram nih. Golongan darah yang tidak menggumpal adalah amati gambar. Wah, good nih, banyak yang benar jawabannya. Oke, coba siapa sang juara? Dimas yang ketiga. Wah, Dimas. Jadi bisa. Yang ketiga siapa nih? Maura Aristi. Makasih ya kami kalian. Makasih Maura juara 1. Suatu Nisa. Dimas, sehat Dimas. Alhamdulillah kamu bisa main ya. Oke, anak sekalian, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kalian silakan untuk ya live dari grup ini ya. Ibu mau ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan masuk ke GS ya, ke Google Classroom ya. Baik, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan live anak-anak. Tinggal satu ya. Ya, siapa ini? Zahra ya? Zahra live ya? Oke. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Yati, sukses untuk Ibu. Alhamdulillah nih, luar biasa nih. Saya senang nih kalau begini nih ya. Makasih. Jadi termasuk yang bagus lah gitu ya. Jadi secara umum semuanya berjalan dengan sangat bagus. Ya. Ya, bantuan Pak Toto nih Pak. Iya, materinya padat tapi insya Allah tercapai gitu ya. Itu kan dibantu dengan Ibu kasih materinya sebelumnya, itu memang bagus Bu ya. Jadi ya udah dikasih. Supaya seperti itu, supaya efektif. Kalau Ibu baru sama sekali ngasih di pas itu memang agak sulit gitu. Dan kedua mungkin Ibu nanti masih ngasih GC ya Bu ya, GCR ya untuk soal masih. Itu bagus ya. Jadi saya pikir sudah sangat bagus. Medianya lengkap, ada game, ada PPT, ada video, luar biasa. Kemudian juga kontekstual tuh tadi yang cerita anak malas itu menarik banget itu karena faktanya banyak yang begitu. Nyindir Pak. Iya. Nyindir. Ya. Termasuk yang donor tadi juga kontekstual banget. Jadi pas lah ini. Jadi memang ternyata pelajaran biologi sangat menarik ya. Ya cuman sedikit catatan barangkali. Yang pertama kan materinya padat Bu ya. Cuman indikatornya kan terlalu luas kayaknya nih Mas kalau menurut saya. Ibu detailkan ya, jadi kayak misalnya anak bisa menentukan golongan darah, bisa fungsi ini gitu-gitu lebih detail supaya jelas reng-reng gitu, kompetensinya jelas gitu ya. Itu aja tambahannya untuk indikator.
Kemudian presentasinya ini cuman saran ya, udah bagus. Cuman kan kita kepingin lebih bagus ya Bu ya. Iya Bu, Iya. makasih Pak, Jadi makasih Pak. kalau bisa bentuknya jangan tabel Bu, data-data itu supaya menarik. Oh. Jadi satu muncul Iya. keterangannya di sampingnya gitu. Oh iya. Muncul keterangannya di sampingnya, dibuat baru tulisannya dalam teks yang PowerPoint sehingga menarik. Ya gitu. Kalau tabel orang baca tabel udah pening pasti kepalanya, kurang menarik gitu ya. Itu Iya, Pak. ya. Pak harus tambah lagi ilmunya Pak, belajar lagi Pak. Gak apa-apa. Terus yang kedua, memang secara umum udah bagus untuk presentasi, isinya nggak banyak-banyak. Itu prinsip ya Bu ya. Jadi kalau di presentasi itu satu slide jangan penuh gitu. Udah bagus Ibu, sebagian besar saya lihat presentasinya nggak padat. Kalau presentasi padat semua, Anda pasti pusing gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya materinya itu berurutan gitu atau beda-beda, tidak saling terkait, idealnya ditongolin satu-satu. Misalnya leukosit itu untuk apa, sifatnya seperti apa, trombosit apa, fungsinya untuk apa. Ini gambarnya muncul satu-satu kalau memungkinkan. Oh gitu. Nah, kalau saling terkait itu baru bisa ditampakkan semua. Jadi ini menyebabkan ini menyebabkan ini yang punya hubungan dengan ini lah. Kalau bisa itu dalam satu layar gitu. Jadi kayak cat lah gitu. Nah itu sekaligus ditampilkan semua. Beda slide ya Pak ya? Enggak, maksudnya dalam satu layar itu kalau satu materi saling terkait itu ditampilkan semuanya bareng gitu loh, nongol bareng gitu, kayak bagan, cat dan sebagainya. Itu kalau saling terkait ditongolin bareng, menjelaskan keterkaitannya. Nah, tapi kalau materi itu tidak saling terkait langsung gitu ya, idealnya satu, muncul satu jelasin, sehingga anak lebih fokus gitu. Itu lebih bagus ya. Terus ini yang tadi secara umum untuk interaksi sangat bagus ya, anak-anak menjawab dan sebagainya. Cuman kalau mau lebih bagus nih ya, kan ditambah lebih bagus ya Bu ya. Nah kalau bisa itu Pak. Ada yang ditanyakan, silakan anak suruh menjawab inisiatif mereka. Tadi kan sebagian besar begitu Bu ya. Nah itu bagus untuk melihat inisiatif mereka, mau punya kemauan untuk belajar, kemauan untuk ngomong. Ya. Tapi di sisi lain perlu juga yang ditunjuk Bu. Gitu. Perorangan ditunjuk supaya mereka semuanya siap. Gitu. Tapi kalau Ibu lemparkan siapa yang jawab, nanti yang malas biarin aja, gue nggak ngomong juga nggak apa-apa, gitu kan? Nah, ya Pak. Tapi kalau misalnya sekali-kali Ibu nunjuk perorangan, kan kaget yang nggak siap. Nah, akhirnya mereka akan siap semua. Itu aja, gitu ya. Itu hanya nambah trik aja ya. Kita saling berbagi trik. Ya betul Pak. Betul. Okay. Makasih. Udah, saya pikir itu aja. Udah cakep, udah luar biasa, sukses. Mudah-mudahan pembelajaran di SMA 5 semuanya begini Pak Toto ya. Memang Pak Toto selalu mandu. Amin. Selalu mandu. Enggak Pak. Amin Pak. Capek kasihan Pak, dia juga ngajar. Iya. Kalau bisa direkam, ini saya ngerekam Bu ya. Jadi setiap saya monitoring pasti ada rekamannya. Sehingga saya boleh kasih Pak, kita kasih dong Pak rekamannya biar tahu. Biasanya langsung saya upload ke YouTube, nanti share ke sekolahannya, share ke kepala sekolahnya. Jadi Alhamdulillah, saya akan lihat analisis juga gitu. Dan Ibu kalau bisa memang setiap ngajar pakai PJJ yang bisa itu direkam aja. Kalau saya ngerekamnya pakai Faston Pak Toto. Ajarin teman-teman barangkali Faston ya Pak. Itu ringan sekali dan mudah sekali. Ya, dan cukup jelas lah. Memang kualitasnya tidak sangat bagus lah ya, karena memang dia FPS-nya agak rendah, sekitar kita kasih 10 atau 15, tapi filenya jadi ringan, jadi mudah. Diupload juga cepat, dikasih ke anak-anak atau dilihat orang lain juga nggak makan bandwidth banyak karena ringan. Nah, nanti bantu teman-teman. Faston itu ini Pak, kita harus download dulu. Iya, tapi ada. Iya Bu. Kayak Handycam Bu.
Oh, Ya, handycam. untuk rekam di layar pakai itu. Kayak handycam semacam. Ya, Oh iya ya. cuman ringan dia, kelebihannya ringan. Kalau nanti Aplikasi ya? belum punya, Pak Toto udah punya Faston yang ada itunya, keynya. Kalau belum saya kasih juga boleh. Kalau sudah ada, nyari juga Saya banyak. biasanya pakai Bandicam, Pak. Oh, Bandicam itu. Pak, dikasih aja gimana? Pak, kita mau belajar. Hasilnya kecil, ringan, itu. Iya Pak, bisa tergantung nanti di settingan itunya Pak, apa namanya kayak FPS-nya, kemudian dikasih berapa biasanya? kualitas gambarnya diturunin itu kita Bisa. Oh iya, ya, biar kita main di FPS. Gimana, Pak? Senang. Nah, biasanya main di FPS berapa sekitar? Ya kalau saya ambil 15 aja udah cukup lah untuk dilihat gitu. Saya biasanya 20 Pak, masih 20. Oh 20 ya ya. Asal agak rendah nggak masalah. Itu asal ringan, terus kemudian cepat, tidak memudahkan nggak apa-apa, pakai apa saja gitu. Cuma saya sarankan yang ringan saja supaya nggak makan bandwidth banyak gitu. Oke, terima kasih Pak Toto, terima kasih Bu Yati. Salam sukses buat semua. Ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sama-sama. Supaya kita tetap bisa Ya, insya Allah. beraktivitas. Oke. Ya, Amin, amin, cukup. amin. Ada Ya. tanggapan Bu Yati? Monggo. Ya, terima kasih Pak semuanya. Alhamdulillah Pak Toto juga sudah bantu. Saya kalau sambil jadi host beneran saya bingung. Saya dalam hal ini, dalam hal apa ya tentang teknologi itu kurang menguasai nih, masih belum menguasai Pak, perlu belajar banyak Pak. Iya, tapi kan nggak susah lah kalau ini. Sama-sama belajar kok Bu. Ini apa? Iya. Anu Zoom-nya. Saya juga belajar banyak nih dari ngelihat Ibu tadi. Iya. Ya kita saling sharing Pak Toto. Betul. Ya. Ini pakai yang Pak, lisensi nanti ya? Yang bayar Pak Toto rekamannya ya? kan kalau kita Pak Toto ini yang bayar ya kalau rekamannya. Oh iya, Iya, kali iya, ya. Pak, pakai yang Toto. berbayar, Pak. Itu sekolah yang Pakai yang punya berbayar. atau gimana? Sekolah yang punya? Sekolah, Pak. Oh, beli Sekolah, banyak? Pak. Iya. Oh iya, udah bagus lah berarti difasilitasi. Gimana, Pak? Beli banyak itunya, akunnya punya berapa sekolah? Hanya punya satu Pak, tapi ini bisa untuk beberapa kohos gitu Pak. Oh, kohos gitu. Oh gitu. Iya, karena kebetulan besok itu ada pemilihan OSIS, ketua OSIS. Nah, hari Rabu. Nah, itu nanti kita akan menggunakan YouTube dan menggunakan Zoom untuk pollingnya, Pak. Oh gitu. Jadi kalau live. misalnya Iya. itu teman-teman, ini kan kalau bisa nih ya, sebentar lagi kan mudah-mudahan dapat paket beneran tuh ya. Anak-anak gurunya dapat paket. Sudah, Pak. Sudah. Sudah dapat Sudah dapat kami, sudah dapat. Gimana Pak? 35 GB Pak. Ya lumayan kan itu. Jadi maksud saya nih kalau bisa sarankan ke Pak Gatot dan manajemen, usahakan membiasakan diri menggunakan Zoom gitu, atau semacam Zoom lah, pakai apa saja yang lebih murah kalau tentunya dipilih. Tapi saya monitoring semua kelas itu yang efektif ya dengan cara begini gitu, yang paling efektif lah gitu. Kalau cuma pakai GC doang, pakai WA doang, tetap kurang interaktif. Nah, kalau nggak pakai lisensi, pakai yang 40 menit nggak apa-apa, yang gratis gitu. Yang penting di awal. Andai kan mau full seperti ini, ya misalnya begini tekniknya. Nah, misalnya 40 menit atau 35 menit, masuk Zoom dulu, kemudian anak dikasih tugas 10 menit. Nah, sambil ngerjain tugas, dimatikan, dibuka lagi. Kan dapat 40 menit lagi tuh. Nah, sampai tuntas bisa, kan begitu. Nah, dibiasakan seperti itu, dan anak-anak nanti ya kalau bisa kan sudah dikasih itu ya, sudah dikasih kuota. Nah itu kan mudah-mudahan iya kuotanya kan bisa digunakan lah, jadi nggak ada alasan lagi anak-anak nggak punya kuota gitu. Nah kuotanya itu kalau boleh tahu bisa buat apa saja? Apa bebas? Rinciannya gini Pak. Gini Pak rinciannya. Jadi kayak Zoom kemudian ke Gmail 10
GB-nya itu. Oh, Jadi gitu. satu hari itu anak itu dijatah rata-rata 1 GB, Pak. Oh, 1 GB. 1 GB. Nah, jadi pilihannya gini, Pak, 30 hari. Iya. 30 hari itu masing 1 hari itu 1 GB. Ditambah 5 GB-nya bebas untuk apa saja, Pak. Untuk yang 5 GB itu untuk apa saja. Maksudnya bisa digunakan untuk apa saja, bebas. Nah, tapi yang 1 GB-nya itu untuk pendidikan. Jadi yang kayak misalnya kita ngakses Google Classroom, kemudian termasuk pakai Gmeet, pakai Google Class juga tercover di situ, Pak. Oh, bisa gitu ya. Kerennya di situ. Iya, iya. Cuman 1 GB terlalu kecil betul. sebenarnya ya kalau sehari 1 GB ya. Bisa berapa menit itu ya? ya? Itu kan bantuan, Pak. Iya. Nah, tapi kan sehari maksud saya sebulan kita enggak 30 hari kan, Pak? Iya. Sebulan kita hanya belajar kan Ya, hanya justru itu berapa kan hari? nanti 25 jangan pakai hari ya. semua dong. Artinya yang 1 GB sehari padahal kan harinya paling 20 paling ya. Gitu maksud saya. Iya, Pak. Kenapa nggak digedein 1,5 misalnya sehari gitu supaya ya 20 hari habis gitu. Jadi nggak usah sampai 30 hari gitu. Ya, tapi itu kebijakan. Tapi kalau bisa coba Pak Toto pelajari CloudX punya Telkom. Dicoba. Enggak, maksudnya gini, Pak. Apa bisa lebih juga kita pemakaiannya. Ya, Pak. Oh, bisa. Sehari bisa lebih 1 GB. Halo. Halo. Sehari bisa lebih dari 1 GB, Pak. Oh, putus. Pak Toto. Halo. Sinyal. Ya, biasalah. Kendala. Bisa, Pak. Iya. Oh, bisa. Oh, kalau bisa nggak masalah berarti. Nggak masalah. Bisa. Itu kan hanya rata-rata. Wah, hari itu apa? Oh gitu, iya nggak masalah berarti. Yes. Halo Pak Toto, masih bisa dengar? Oh hilang. Ya udah, oke. Halo, sering putus ya Pak ya? Iya Pak. Kalau bisa ini dicoba, dipelajari dulu. CloudX punya Telkomsel. Nah itu katanya sih kalau promosinya murah banget Pak, murah banget. Berapa? Cuman 7.000 apa 10 giga apa 30 giga apa ya? Itu. Cuman dia hanya khusus untuk CloudX itu. Gitu. Jadi kayak Zoom tapi pakai CloudX. Saya belum ngelacak sih ya. Dicoba aja, dicoba. Barangkali nanti ternyata oke, sangat murah. Ya coba nanti saya cari Pak. Sangat murah kan bisa membantu proses. Oke, terima kasih Bu Yati, Pak Toto. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini silaturahmi, pembelajaran, pertemuan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan yang paling penting, amin. Untuk anak-anak kita. Kita sudah terjun sebagai guru, apapun yang kita lakukan cuma satu tujuannya, bagaimana mengantarkan anak-anak kita mencapai cita-citanya dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Saya pamit pagi, ya. Pak. Terima kasih. Ya.